Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kita bertemu lagi di acara Sendok Garpu. Alhamdulillah pemirsa, gimana nih kabarnya di rumah? Pasti ya harusnya tentu sehat ya Chef ya. Alhamdulillah. Kita untuk merayakan yang namanya Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kita harus sehat tentunya, semangat dan memberikan semangat yang lebih berkobar-kobar. Karena ini kemerdekaan Indonesia, Chef ya. Untuk mengingat daripada jasa-jasa daripada pahlawan kita tersendiri. Ya. Iya. Dan adanya kita sebagai umat muslim, gak cuma kita semangat untuk merayakan hari kemerdekaan, kita juga mengirimkan yang namanya doa, Chef ya. Iya, doa bagi pahlawan-pahlawan kita, bagi syuhada-syuhada kita yang telah mendahului kita, yang mana mereka berjuang dengan harta mereka, dengan waktu mereka, kemudian dengan tenaga mereka, tidak lain dan tidak bukan untuk mengusir daripada penjajah. Mengusir penjajah itu bukan hal yang sangat mudah. Bukan kayak seperti kita mengusir anak kucing yang mungkin makan ikan kita di rumah. Tidak. Yang namanya mengusir penjajah itu tahu sendirilah. Yang nama penjajah sendiri kita sering mendengarkan ceritanya bahwasanya mereka membawa yang namanya senjata, membawa alat-alat yang begitu ekstrim gitu. Sedangkan Itu Chef bambu runcing. Iya, tetapi pahlawan kita hanya menggunakan bambu runcing doang. Tapi alhamdulillah berkat daripada rahmat Allah, sebagaimana dikatakan dalam undang-undang, berkat daripada rahmat Allah, Indonesia akhirnya merdeka tepat pada 17 Agustus 1945, artinya 17 rakaat sholat. Tunggu Chef. Ngomong-ngomong, pemirsa ini udah kenal kita belum ya? Oh iya lupa. Dari sekian lama, ibarat ketika dunia membutuhkannya dia menghilang, dan kini dunia sedang tidak membutuhkannya atau tidak menghiraukannya, dia pun muncul. Nah, kenalin dulu nih, Al-Fakir selaku host di acara Sendok Garpu. Nama Al-Fakir Ilham Andika. Di sini Al-Fakir akan membawa acara yang akan ditemani oleh chef kita tercinta Muhammad Abror. Nah, beliau ini dari riwayat hidupnya beliau atau biodatanya beliau merupakan chef yang dilahirkan di Bangka ya Ustaz ya? Iya, di Bangka Belitung. Salam untuk keluarga yang ada di Bangka. Masya Allah, keluarga yang di Bangka sangat bangga mempunyai chef yang seperti Chef Abror. Nama panjang antum siapa? Muhammad Abror. Oh, Chef Muhammad Abror. Beliau yang dari kecil tidak tahu yang namanya masak, akhirnya tertarik untuk memasak. Beliau memperdalam ilmu memasak, akhirnya menjadi seorang chef yang begitu cinta dengan tanah air. Iya, Ngomong-ngomong Chef, menu kita hari ini apa ya Chef? Oh iya, menu kita pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini yaitu gurame asam manis. Gurame asam manis. Masya Allah banget pemirsa, gurame asam manis. Makanya mungkin pemirsa yang di rumah mungkin pengen tahu bagaimana cara memasak gurame asam manis, dan hari ini langsung insya Allah cukup dengan menonton acara ini, insya Allah dengan sekali menonton insya Allah langsung bisa daripada memasak masakan gurame asam manis. Ngomong-ngomong Chef, ini dimasaknya apa kayak ala-ala Jepang gitu ya Chef? Daging sama tulangnya dipisah atau setulang-tulangnya juga? Iya, sebenarnya pada sebenarnya ini yang namanya gurame asam manis itu salah satu makanan dari China. Chinese. Oh, Chinese. Mungkin sebelum kita masak, sebelum kita lanjutkan masak kita kenalin kepada pemirsa yang ada di rumah bahan-bahan atau hal-hal yang perlu kita untuk dimasak nanti. Nah, bahan pokok yang pertama yaitu gurame. Tunggu dulu Chef. Kalau kita melihat dari bahan pokok sekarang yaitu gurame asam manis, kita melihat makanan-makanan pokok zaman penjajahan. Di situ kita bisa merenungi ya betapa susahnya saudara-saudara kita di zaman penjajahan. Dia ingin mencari makan untuk kebutuhan hidup sehari-hari hanya dengan singkong. Singkong, apalagi Chef? Sagu ya? Kentang. Oh, kentang. Dan itulah mungkin kalau makanan-makanan zaman penjajah itu yang terkenal, yang masih dilestarikan oleh kita pada zaman sekarang ini, yaitu perkedel. Salah satunya perkedel, kemudian ada juga semur. Ya, semur. Nah, satu makanan yang wariskan oleh kakek moyang kita dari zaman Belanda. Iya, itu saya sangat terharu banget. Jadi Belanda datang ke sini itu nggak cuma menjajah, tapi memberikan yang namanya Kesan. Kesan serta
apa istilahnya ya, chef? Kalau kenangan-kenangan zaman dulu gitu. Ya mungkin ini untuk menjadi sebuah apa namanya motivasi untuk kita. Oh iya iya iya. Kalau dilihat juga karena mungkin ini zaman sekarang kita melihat gurame ini sesuatu yang spesial. Sangat spesial. Soalnya zaman dulu tidak ada gurame, mungkin ini singkong. Heeh. Mungkin jadi ini singkong, mungkin yang ada bahan ini mungkin bukan saus, akan tetapi mungkin itu ada cuma hanya garam sama bagian cabai sedikit. Itulah susahnya kakek moyang kita pada zaman dahulu. Dan begitu pula juga gurame ini merupakan makanan khas Nusantara tentunya ya. Iya, makanan khas Nusantara dan banyak gurame ini dijual di pasar-pasar. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk menu-menu. Ya, kita langsung aja lanjut apa namanya itu hal yang pengen kita lakukan yaitu memasak. Hal Mungkin yang dikasih lihat dulu pemirsa segede apa sih guramenya. Oh, guramenya pemirsa yang di rumah. Oh, Aneh pegang ya. iya. Wow, besar guys. Iya, ini mungkin sekitar 5 on atau 5 kilo mungkin ya. 5 on kalau di pasar berapa, Chef? Ya mungkin itu harganya sekitar 30-an. 30-an. Iya, 30-an. Hanya dengan 30.000 rupiah kita bisa membeli ikan gurame di pasar, bukan di sini. Kalau di sini sama bumbunya berapa, Chef? Nanti kalau udah jadi Anda jual minimal Bisa ya di calling-calling. bisa. Oke, Ya, yang Chef. pengen mesen mungkin ya hubungi kami hanya 50.000. Oke. 50.000 sangat murah Masya Allah, sekali. Masya Allah. Kita nggak ngambil keuntungan, cuma kita ini cuma ngambil yang namanya bahan-bahan atau itunya tidak lain tidak bukan nanti pas untuk bumbu-bumbunya semua. Untungnya nggak sedikit. Subhanallah banget. Jadi para asatiza yang dekat pondok sini yang pengen mesen langsung datangi Chef Abror. Cuma komsin 50.000 rupiah. Masya Allah murah banget. Ya, Oke, bisa lanjutkan, Chef. Ya, kita lanjutkan. Ini langkah pertama kita pisahkan antara daging sama tulang ikannya. Kita pisahkan antara daging dan tulang ikan. Jadi antum ini membuat resep gurame asam manis tidak hanya membuatnya tapi mempermudah yang makan juga ya, Chef ya? Iya. Mm-mm. Khususnya anak kecil kan mungkin nanti. Iya, kalau nggak bisa kayak soalnya menurut pengalaman aneh ya, Chef ya. Iya. Aneh dulu kurang suka yang namanya sama ikan. Yaitu aneh merasa kesusahan kalau di tulangnya. Jadi setiap makan ada tulang nyangkut, harus makan nasi lagi. Gitu terus, Chef. Tapi walhasil alhamdulillah setelah menjalani kehidupan di pondok, akhirnya diperkenalkan dengan ikan tuna walaupun harganya sedikit melonjak dari saku ya. Tapi ya namanya harus pembiasaan. Jadi kita mau nggak mau suka sama yang namanya ikan. Iya. Ana di rumah sering makan ikan, soalnya Bangka Belitung sendiri terkenal dengan ikan. Dan Abahna sendiri salah satu pencari ikan laut kan ikan sungai. Nelayan. Bukan nyari ikan doang, cuma sekedar hobi gitu. Oh, hobi mancing gitu ya, Chef ya? Mancing kayak gitu. Wah, seru juga itu pemirsa. Jadi pemirsa yang ada di rumah harus rajin nih yang namanya makan ikan. Soalnya Indonesia itu lebih banyak lautannya daripada daratannya. Dan juga Indonesia itu terkenal dengan seafoodnya. Iya. Ini nggak ada direbus-rebus dulu, Chef, atau Tidak, gimana? nanti selesai ini. Asli dari ikan mentah langsung dipotong gitu, Iya, Chef ya? langsung kita potong aja seperti ini. Kira-kira proses pemasakan ini butuh sampai berapa menit ya, Chef? Ini cuma waktu sekitar mungkin 30 menit ke depan mungkin. Oh, Selesai iya, semua. iya. Jadi dari menu-menu bahannya ini sangat simpel, Chef. Juga nggak membutuhkan yang alat-alat yang begitu mahal seperti kayak oven. Tidak. Jadi cukup wajan, minyak, Mm-mm. dan kawan-kawannya. Nanti kita akan kenalkan kepada pemirsa bahan-bahan yang kita gunakan untuk masak daripada gurame asam manis sendiri. Ngomong-ngomong, Chef, jadi setiap orang yang memasak itu pasti mempunyai yang namanya bahan rahasia, Chef. Pasti antum punya nih bumbu rahasia. Nggak cuma hanya sekedar masak jadi dimakan. Pasti kan orang yang mencicipi masakannya Chef ini punya yang namanya terkaguman akan hasil masakannya, Chef. Oh iya. Kira-kira ada nggak, Chef, bahan rahasianya? Bahan rahasia untuk masak enak. Iya. Atau dirahasiakan nih? Sebenarnya yang namanya masakan itu tergantung orang yang masak sendiri. Soal potensi seorang itu beda-beda. Heeh. Khususnya yang namanya masak ini harus khususnya bagi chef itu harus kaya dengan lidah.
Maksud kayak dengan lidah apa harus detail. Ini rasanya kurang apa. Kegurihannya dengan demikian juga. itu kita bisa tahu bahan yang kita kurang itu apa aja. Oh iya. Itu aja menurut Ana ya. Tapi kalau menurut chef-chef yang ada di luar sana yang mungkin nggak sependapat sama Ana, ya jangan salahkan Ana di sin ra'yun. Setiap orang itu punya pendapat masing-masing. Dan ini menurut Ana. Para pemirsa di rumah, ayo kita tetap lihat bagaimana cara Chef Abror ini memasak gurame asam manis. Tentunya bagi para orang tua yang mempunyai seorang anak perempuan. Kalau iya, bukan begitu Chef. Alafu. Maksudnya apabila anak perempuannya nggak bisa masak kan bisa menjadi beban keluarga. Jadi seumpama anak perempuan ini nggak bisa masak, mungkin dengan ketertarikan dengan Chef Abror, cara masaknya beliau yang begitu menggunakan teknik-teknik bergaya bisa membuat para penonton ini menjadi demen untuk nonton. Iya. Kemudian kita lanjutkan, kita pisahkan. Ingat, kita pisahkan antara daging sama apa namanya itu? Tulang. Nggak cuma dari sisi kiri, sisi kanan juga ya? Iya, dua-duanya. Ngomong-ngomong Chef, gurame ini punya sisik nggak Chef? Iya, punya sisik sekali. Yang namanya ikan gurame ini termasuk ikan yang mempunyai sisik. Biasanya kami sendiri biasanya langsung dari pasar minta disisikin sama tukangnya. Dan mungkin kalau di rumah ya kalau mau nyisik sendiri nggak apa-apa. Pengalamannya aneh sih Chef. Aneh itu karena ngelihat ikan yang paling jarang sama tulang itu ikan lele Chef. Apalagi semenjak masuk pondok ketemu yang namanya lele falah, itu cintanya Al Fakir kepada ikan itu menggebu-gebu lagi Chef. Soalnya dari mengonsumsi ikan lele ini sangat mudah, juga dagingnya gurih, empuk, dan tidak serumit dengan ikan-ikan yang lainnya Chef. Ana sendiri sebenarnya kalau dibandingkan antara memilih antara makan ayam atau makan ikan, Ana lebih senang ikan. Kenapa Chef? Ya itu dah, soalnya Ana terbiasa di rumah, udah makan ikan kayak gini udah biasa di rumah. Dan di rumah hampir setiap hari itu Ana makannya ikan terus. Ya kalau dilihat dari segi manfaatnya sih lebih bagus ikan sih Chef. Soalnya aneh pernah baca-baca dari ilmu IPA bahwasanya ikan ini termasuk banyak proteinnya dan memiliki vitamin B12 ya. Kemarin gimana kameramen? B12 kan? Iya. Oke. Ngomong-ngomong Chef, kalau misalnya ikan ini lumayan ya untuk pengetahuan ibu-ibu yang ada di rumah atau bapak-bapak yang ada di rumah yang hobi memasak. Ngomong-ngomong ikan ini kalau di dalam freezer itu supaya dihitung masih segar itu berapa hari sih Chef? Soalnya aneh pernah makan di tempat lain itu, warung-warung lain, pernah ketemu ikannya itu dagingnya kurang segar gitu. Daging kurang segar itu biasanya efek kulkasnya atau itu kurang dingin. Oh, kurang dingin. Iya, mungkin kurang dingin kulkasnya. Mungkin kita ini ya namanya ikan biasanya kalau kita beli sampai itu insya Allah bertahan sama 3 hari itu bertahan. 3 hari. Tapi kalau dingin banget walaupun berhari-hari kuat ya? Kuat insya Allah. Kuat insya Allah. Masya Allah banget pemirsa. Gimana pemirsa di rumah? Betah kan? Ngeliat chef kita yang tercinta, Chef Abror, begitu menggulatinya beliau dalam ilmu memasak, yaitu sekarang menu kita gurame asam manis. Nah, telah kita pisahkan, pemirsa yang perhatikan. Sudah kita pisahkan antara tulang dagingnya sama tulangnya. Perhatikan. Kiri kanan ya, jangan lupa kiri kanan. Nah, setelah proses kita memisahkan antara tulang sama dagingnya, proses yang kedua yaitu kita memotong daripada daging tersebut dengan potongan dadu. Ya, potongan dadu kita potong. Kenapa orang Indonesia ini sering membeli istilah potongan dadu, Chef? Kenapa nggak segitiga atau potongan bola-bola gitu, Chef? Nggak tahu, Ana sih kalau yang namanya tentang masalah potongan dadu sendiri, Ana taunya di dunia masak kayak gitu. Memang dari turun-temurun gitu ya, Chef ya? Iya, mungkin kayak gitu mungkin. Yang namanya kan biasanya ada orang mahkumah ya, sesuatu yang apa yang jadi kebiasaan orang itu yang dihukumin orang biasanya. Sama itu kayak abah aneh kalau misal mintain masak tempe, tahu, pasti bilangnya potongan dadu. Ya
aneh ngedengar itu ya, jadi kayak terbiasa gitu, apalagi chef barusan ngomong kayak gitu. Ingat abah ya. Kita potong dulu. Kira-kira motongnya ini alot nggak chef? Maksudnya? Dagingnya alot atau enggak? Enggak. Biasanya kan ada kayak ikan yang dagingnya alot, kayak ikan apa ya? Ikan pari kayaknya ya. Itu cara mengatasi kayak daging ikan yang dagingnya alot itu apa, direbus dulu atau gimana chef? Kalau masalah itu sih mungkin direbus dulu. Dan ini pun setelah proses kayak gini nanti kita siram pakai yang namanya, kan kita siram pakai air lemon. Nah, di Air rumah lemon. mungkin kalau nggak pakai air lemon bisa juga pakai jeruk nipis. Tapi untuk menghilangkan bau amis, sana biasanya menggunakan lemon. Nah, di sini. Tapi bisa juga pakai yang namanya jeruk nipis kalau bisa di rumah. Chef ya, permisi sebentar chef ya. Nah pemirsa, seperti ini yang namanya potongan dadu. Potongan dadu, kalau seumpama pemirsa yang di rumah tahu dadu, kan di sini ada angka 1, ada angka 2, angka 3. Namun ini bukan ditulis angka, tapi hanya bentuknya yang seperti kubus atau dadu. Karena kubus ini ibarat masuk ke teori matematika, jadi bilangnya dadu karena bentuknya seperti dadu. Walaupun tidak sama sisi ya tentunya. Oke. Sebentar lagi proses pemotongan kita selesai. Selesai ini kita lanjut ke langkah yang kedua. Ngomong-ngomong chef, sebelum kita beranjak ke proses masak selanjutnya, mungkin chef bisa menjelaskan apa aja sih bahan-bahannya. Jadi seumpama ada pemirsa yang ingin mengikuti acara ini, dia sudah bisa menyiapkan bahan-bahannya di rumah tanpa harus ada kekurangan gitu chef. Oh iya, bahan-bahannya simple. Di sini saya memakai bawang putih. Berapa sih yang Kemudian chef? ini Anda pakai 4. 4. Kemudian di sini ada yang namanya Bawang bombay. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya wortel. Kemudian di sini ada timun. Kemudian di sini ada tomat. Kemudian di sini ada lemon dan bisa diganti dengan jeruk nipis. Sedangkan bahan-bahan ini biasanya itu kami gunakan nanti untuk menjadi kuahnya. Jadi kan nanti kayak sedikit ada kuah kayak gitu tuh. Dan Ngomong-ngomong chef, ini tadi lemon ini gunanya untuk apa chef? ya kita untuk membuang bau amisnya sedikit. Oh iya iya. Yang amisnya di ikan gitu. Jadi prosesnya direndam gitu chef ya? Iya, kita ituin dulu. Kita potong. Kita potong lemon, kemudian kita siram ke ikannya. Dan bisa ibu-ibu yang di rumah atau pemirsa yang di rumah itu menggunakan yang namanya jeruk nipis. Nah, kita siram. Kira-kira air lemon ini mempengaruhi kerasa nggak chef? Apa cuma hanya sekedar manfaatnya menghilangkan bau amis? Enggak, cuma untuk sekedar menghilangkan bau amis. Ngomong-ngomong chef, sambil kita bercerita sejarah, dulu itu yang namanya kemerdekaan itu, ada pernah dengar cerita Battle of Surabaya? Oh, tentang pencabutan bendera yang namanya warna biru di itu, benderanya Belanda. Iya, Warna biru. itu gimana sih chef? Ana pernah dengar, cuma penasaran, lupa gitu chef. Mungkin chef bisa bercerita kepada para pemirsa sambil kita mengenang gimana perjuangan zaman dulu. Itu dengar-dengar katanya santri chef ya? Iya, santri itu. Perhatikan wahai pemirsa di rumah, khususnya para santri, bagaimana yang namanya santri zaman dulu itu mencabut daripada lambang orang-orang kafir. Oh, Yaitu warna biru. Itu orang Belanda itu orang-orang kafir menjajah kita. oh iya. Nah, sedangkan kita pada zaman sekarang ini yang namanya santri-santri udah banyak mengikuti orang-orang Belanda, orang-orang Prancis, orang-orang Jepang, Barat. orang-orang Barat khususnya. Iya. Dan ini harus kita Mendakwahi mereka supaya kembali ke ajarannya, yaitu Nusantara dan agama kita sendiri ya chef ya. Ya, setelah kita mengaduk yang namanya ikan dengan air lemon, mungkin proses yang kedua yaitu kita taburkan ikan kita dengan garam. Sedikit garam kita taruh.
kemudian ini mungkin sekitar 2 sendok teh dan kita aduk rata. Kemudian setelah ini bolak-balik yang itunya juga sebelah sini. Ini chef, yang ikan yang masih ada tulangnya bakal diolah juga chef? Iya, nanti kita olah juga nanti. Lumayan juga ya chef ya, bisa untuk penghias juga. Iya. Sambil cerita lagi nih chef, kan di belakang kita ini ada warna bendera negara kita ya, merah putih. Iya. Ngomong-ngomong, merah putih itu maknanya apa sih chef? Kalau merah sendiri yang sebenarnya kalau pengen saya ceritakan terlalu sedih, tapi apa boleh buat kita ceritakan kepada pemirsa yang di rumah yang sekarang ini udah jauh. Mereka tuh di rumah tuh orang-orang pada zaman sekarang ini mengingat kepada pahlawan kita sendiri. Warna merah itu sendiri berasal daripada darah daripada para pejuang-pejuang kita. Sedangkan putih itu adalah kain kafan. Inilah yang namanya perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan kita pada dahulu. Dan ini sebenarnya itu apa sih fungsi daripada mengingat hari kemerdekaan? Tidak lain tidak bukan biar kita tahu sejarah gitu loh. Sesuatu yang diingatkan walaupun udah jauh kayak gitu kan gitu. Sesuatu yang apa namanya itu membuat seseorang itu lupa itu gara-gara jarang diingatkan. Makanya dengan menjadi peringat hari kemerdekaan itu biar anak bangsa ini tahu gitu loh tentang masalah sejarah kakek moyang mereka sendiri. Terkadang masa lalu itu bisa menjadi sesuatu yang indah. Ya chef ya. Iya. Tadi ngomong-ngomong, chef pas lagi cerita naburin ini apa chef? Merica. Ya, kita merica. taburin merica. Ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk memasak daripada gurame sendiri. Ini bahan-bahannya sangat mudah kita dapatkan di rumah. Khususnya saus tomat, kemudian saus cabai, merica, kemudian garam, bawang bombay, bawang putih dan semacam-macamnya. Kalau ini yang besar chef? Nah, ini adalah tepung terigu. Nah, tepung terigu mungkin kita panasin kompor. Nah, kita tunggu yang namanya kompor kita ini panas. Nah, tepung terigu ini apa? Nah, kita masukkan yang namanya potongan dadu tadi, ikan dari ke terigu. Nah, saya ini pengen membuat yang namanya asam gurame manis itu, yang asam gurame asam manis itu ya maksudnya itu enggak terlalu tebal itu tepung itu loh. Biasanya kalau biasanya orang-orang itu biasanya tebal. Itu dengan dicampuri telur tepung. Dan di sini saya tidak pakai telur. Cukup saya campurkan yang namanya dadu ikan tersebut kepada tepung langsung. Tidak perlu itu. Nah, kita proseskan kayak gini. Sampai merata chef ya? Iya, sampai merata. Kita tunggu kompor kita panas sebentar ya. Kalau aneh pernah melihat proses pembuatannya Kentucky chef, atau disebut ayam goreng kayak ayam goreng Sabana atau yang lainnya. Iya. Dia itu proses penepungan itu bisa sampai 2 kali 3 kali chef. Ini apa cukup sekali? Iya, cukup sekali. Memang sengaja anak cukup sekali. Bahkan anak di sini tidak memakai telur sebagaimana anak kasih tahu sebelumnya. Itu tidak lain tidak bukan biar menghasilkan daripada ikannya itu tidak berasa ke tepung gitu loh. Biar benar-benar berasa ikan doang. Jadi cita rasa ikannya itu masih ada chef ya? Iya. Nah, tepung terigu yang digunakan di rumah setelah ibu-ibu pengen menggunakan tepung terigu yang kolesterol tinggi atau rendahnya setelah, yang paling penting yang namanya sebelum itu tepung terigunya ditaruh garam sama merica juga. Ya, sedikit. Ya. Nah, jadi begini pemirsa. Ini ikan yang setelah ditepungin. Jadi tepungnya tidak terlalu tebal, dan ya tipis-tipis aja ya chef ya. Tipis aja biar nggak kerapat tepung. Baiklah pemirsa Dalo TV yang kami cintai serta kami sayangi, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus acara kita yaitu Sendok Garpu. Gimana kelanjutannya, seperti apa dibuatnya gurame asam manis ini setelah iklan-iklan yang satu ini.